Man sakata anil haq, siapa yang diam menyuarakan kebenaran, fahuwa syaitanun akhras, maka dia setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Sementara ada 3 menganggap dari audiens yang sudah menyampaikannya, Ustaz. Yang pertama tadi Bapak Saiful Ansor Siregar, yang pada intinya adalah memberikan gambaran tentang keberadaan Ustadz Somad sebagai seorang negarawan yang mampu setidak-tidaknya memberi warna terhadap berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan. Kemudian itu intinya. Kemudian yang kedua, Ustadz Ilyas dari Tinggi ini terkait dengan halaman 152 tentang masalah kesaksian janaknya. Dan yang terakhir, Bunda Rudi, ini luar biasa sekali. Satunya oma-oma, tapi oma-oma yang banyak bertanya. Pertama terkait dengan masalah 37 masalah populer yang 37 ini jangan terlalu diberat-beratkan. Itu intinya. Kita mungkin sependapat dengan itu. Kemudian juga terkait dengan moderasi beragama, kemudian tentang Syiah, dan yang terakhir tentang buta baca Al-Quran. Bagaimana membebaskan Sumatera Utara dari buta baca Al-Quran. Nah, untuk itu kami persilahkan dulu dari 3 yang sudah memberikan tanggapan terhadap bahasan kita pada hari ini. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Pak Sohibul Ansor Siregar yang melihat dari pandangan kacamata orang lain. Kita perlu kadang melihat dari jendela orang lain, karena orang melihat dari sisi yang berbeda. Kita katakan botol ini isinya setengah, tapi orang lain mengatakan botol isi kosong setengah. Beda cara pandang, beda sudut pandang. Saya diminta di kampus untuk menyampaikan public speaking. Saya tolak karena saya tak pernah kursus public speaking. Kenapa orang itu bisa ramai di pengajian? Wallahu a'lam, saya tak tahu kenapa dia datang. Pertama kali pengajian ramai, saya bawa almarhumah emak saya. Begitu pulang dia bertanya, ada kau membolo jin? Katanya. Jangan sampai kau berkawan sama jin. Atuk-atuk kita dulu melarang, susah kau mati nanti. Dianggapnya orang banyak itu karena saya minta kepada jin. Saya bilang tak ada. Bahwa orang ramai datang itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi orang mau berkumpul, saya sampaikan. Dia tolak, tak dapat surat izin, saya pulang. Kalau saya tak boleh ngomong di depan orang banyak, saya tetap bicara di YouTube. YouTube saya ditutup, saya buat channel baru. Saya menulis buku. Kalau waktu hidup saya buku saya tak boleh dicetak, sesudah mati anak cucu saya akan mencetak insyaallah. Hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Kalau dapat jangan bangga, kalau tak dapat jangan terlalu kecewa. Hidup ini macam ujung jari yang dimasukkan ke danau Toba. Habis itu tariklah ke atas. Apa yang menempel di ujung jarimu, itulah dunia. Apa yang luas seluas samudra, itulah akhirat.
Kalau dapat jangan bangga, karena yang kau dapat baru setitik. Kalau tak dapat jangan kecewa, karena yang tak dapat itu pun juga setitik. Boleh dipotong untuk update Instagram. Waktu almarhumah mak saya mengandungkan saya, dia sakit. Datanglah dia ke Syekh Muhammad Ali, anak Syekh Abdurrahman. Kata Syekh Muhammad Ali, berdoalah kau bertawassul di makam Syekh Abdurrahman. Waktu berdoa tu tertidur dia. Nampaknya bunga Syekh Abdurrahman memberikan bunga kenango, kata orang Melayu. Habis itu ditanya, apa nampak kau? Nampakku bunga kenango. Kata atuk saya, bunga kenango ni elok, harum semerbak, tapi pokoknya ni pokok berhantu. Agaknya itulah takwilnya. Harum semerbak, di mana saya pergi banyak orang datang, tapi banyak hantunya. Itulah buzzer-buzzer. Saya meyakini ini adalah takdir hidup saya. Tidak direkayasa oleh dunia media sosial. Tidak ada satu lembaga, organisasi apapun. Setiap melangkah dari rumah, saya yakin bahwa ini hari terakhir saya. Kalau saya hidup besok pagi, berarti Allah menyuruh saya beramal soleh. Kalau saya mati malam ini, berarti ini Allah menyuruh saya istirahat. Istirahat itu kapan? Istirahat itu ketika nanti kita bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tentang Ustadz Ilyas dari Tebing Tinggi, boleh memberikan kesaksian tanpa diminta. Ini orang baik, kata sahabat. Nabi mendengar, kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Antum syuhadaullah alal ardi, kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Adapun kalau saya katakan ke jamaah, baikkah bapak ini? Tentu yang di depan itu serba salah. Tak mungkin dibilangnya tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang mengatakan baik. Tak ada saya salahkan. Kenapa? Karena dalam hadis disebut uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati itu sebut baik-baiknya. Mungkin yang ditengoknya baik-baiknya. Baik kata dia. Tapi saya tak mau. Kalau saya tak kenal, saya seumur hidup sampai sekarang tak pernah menjebak orang mengatakan, apakah ini baik? Saya tak pernah. Dan saya pun tak pernah bersaksi kalau saya tak tahu. Tapi kalau saya tahu, kenal, saya bilang, baik ini Pak Ustadz, baik. Bahkan tak diminta, selalu saya bilang, aku bersaksi bahwa ayah kalian ini orang baik, dia adalah jamaah. Bersaksi saya di depan orang. Saya menulis buku ini tidak mengajak orang untuk ikut saya. Saya hanya menyebutkan dalil supaya kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini tentang Ustadz Ilyas. Tentang ibu, marilah kita berjiwa besar. Karena berjiwa besarlah maka aku tulis buku ini. Dari awal sampai akhir mana ada aku mencaci maki. Carilah kalau ada kata-kata kasar di situ. Dianjing-anjingkannya aku, ada ku balas rupanya kau anjing herder, tak ada. Ibu pernah dianjingkan orang? Pernah? Pernah enggak? Ibu ngasih pengajian, bersandar dia di tiang, diginikannya kakinya. Pernah? Tak pernah. Kenapa digitukannya ibu? Enggak suka karena apa ibu? Masalah apanya? Kaji masalah apa? Dia tak suka sama saya karena saya melakukan perbuatan bid'ah, karena saya bertawassul, karena saya mentakwil. Maka saya perlu membela diri saya bahwa aku mengikut guru-guruku. Inilah dalil guru-guruku. Salahkah aku menyebutkan dalil-dalilku? Kan tidak. Siapa yang tak berjiwa besar? Tentang masalah wasatiyah, ada orang Sumatera Utara yang lulus dididik langsung oleh Profesor Nakwib Al-Attas, pakar orientalis, lulusan dari Cambridge University Inggris. Namanya Alumni Muallimin Al-Wasliyah.
namanya Dr. Nirwan Saprin. Ke depan Pak Gubernur, datangkan Dr. Nirwan Saprin ini karena dia sudah ditawan oleh orang Jakarta mengajar di Universitas Islam Ibnu Khaldun. Itu salah kita juga. Kenapa orang-orang ini dia kasihkan anak gadis orang lain, akhirnya tak balik dia ke kampung kita. Akhirnya dia balik ke Jakarta. Pakar, alumni Al-Wasliyah, doktor, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Memang bidang dia ini. Bidang dia, Dr. Nirwan Saprin. Datangkan khusus membahas. Dia ini termasuk aktivis INSISnet. Jadi membahas masalah sekularisme, liberalisme, moderasi beragama, apapun namanya, dia pakarnya. Datangkan dia ke sini. Kalau saya bicara ini, kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Tapi saran ibu mantap, bagus ini, serahkan pada ahlinya. Tentang masalah Syiah secara simpelnya, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, 5 perbedaan mendasar. Yang pertama, rukun iman dia diantaranya wajib beriman kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12 maka kafir. Apakah bapak ibu beriman kepada imam 12? Berarti kafir kalian. Yang kedua, bahwa kekhalifahan, keimamahan setelah Nabi itu diambil oleh Sayyidina Ali. Diserahkan Nabi waktu Ghadir Kham, waktu pulang dari Arafah. Ternyata dirampas oleh Abu Bakar dan Umar, diserahkan ke Utsman. Maka semua sahabat Nabi itu kata mereka kafir kecuali Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Itulah maka mereka tak mau menerima Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, karena diriwayatkan oleh orang kafir. Sahabat Nabi itu kafir. Yang ketiga, Quran itu kata dia nanti akan dibawa oleh imam yang 12. Imam yang 11 sudah turun. Imam 12 itu masih bersembunyi di Sirdab, di Irak, di dalam gua. Setiap mereka ziarah ke sana, doanya Allahumma farrij karbahu, keluarlah imam, keluarlah. Nanti imam itu keluar akan membawa Quran yang original, namanya Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat yang ada nih sekarang. Sementara imam 12 itu datang, kalian peganglah yang KW ini dulu, kata dia. Yang ketiga, yang keempat, susah berdialog dengan mereka karena mereka berpaham taqiyah. Kalau kebetulan banyak orang Al-Wasliyah, dibilangnya dia Al-Wasliyah. Kalau kebetulan banyak orang Muhammadiyah, dibilangnya Muhammadiyah. Kalau banyak Ahlus Sunnah, dibilangnya aku Ahlus Sunnah. Kalau banyak Syiah, dibilangnya Syiah. Kalau kebetulan sama di sini Ahlus Sunnah dan Syiah, ditanya kau apa? Aku Susi, kata dia. Sunnah dan Syiah. Yang kelima, mereka meyakini yang paling bahaya, nikah mut'ah bagian dari akidah. Siapa yang mut'ah 1 kali derajatnya sama dengan Imam Husain, mut'ah 2 kali sama dengan Imam Hasan, mut'ah 3 kali sama dengan Sayyidina Ali, mut'ah 4 kali sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dimasukkan sebagai rukun. Apakah mereka ini Islam? Sudah saya tulis. Kalau mau mencari tulisannya, tulis di Google itu. Ini mana tim media IT kita, Bang? Bisa connect ini, menampilkan, bisa? Saya kafir, klik, naikkan ke atas. Mohon maaf ya Pak, saya tegak membacakannya. Dah, kita baca Imam Malik. Jangan lihat, Imam Malik dulu. Rawal Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Maruzi, sami'tu Aba Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah berkata, qala Imam Malik berkata, alladzi yastumu ashaban nabi, kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi, laisa lahum ismun nasibun fil Islam. Siapa yang mencaci maki sahabat Nabi maka dia tidak Islam. Jelas.
Imam Syafi'i wa akhrajal Harawi an Yusuf bin Yahya al-Buaiti. Buaiti murid Imam Syafi'i, salah satu periwayat dalam Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, a'usalli khalfar Rafidhi, apakah boleh aku jadi makmum imamku Syiah? La tusalli khalfar Rafidhi, jangan kau solat di belakang orang Syiah. Walal Qadari, jangan sembayang di belakang orang Qadariyah. Walal Murji, tak usah, jangan solat di belakang orang Murji'ah. Qultu sibhum lana, coba sebutkan aku supaya aku tahu macam mana membedakan mereka. Al imanu qaulun fahuwa murji, orang yang mengatakan iman itu cukup cakap saja tak perlu beramal, berarti dia Murji'ah. Inna Abu Bakar wa Umar laisa bi imamaini fahuwa Rafidhi, siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tak layak jadi khalifah, maka dia Syiah. Wa man ja'alal masyiata ila nafsihi fahuwa qadari, siapa yang mengatakan semua gerak ini dirinya bukan Allah, maka dia adalah Qadariyah. Jangan sholat di belakang dia. Syiar A'lam An-Nubala Imam Zahabi. Terus naik ke atas. Humul ladzina yatabarra'una min ashabi Muhammad SAW, mereka yang berlepas diri dari sahabat Nabi. Wa yasubbunahum, mereka yang mencaci maki sahabat Nabi. Wa yantaqisun, mereka yang mengkritik yantaqisun, mengurangi kemuliaan. Yukaffirunal a'immah illa arba'ah, mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi kecuali 4, Ali, Ammar, Miqdad, Salman. Laisat ar-Rafidah minal Islam fi syai', mereka tidak Islam. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abdurrahman bin Mahdi, apa kata dia? Huma millatani, mereka ini dua agama, bukan Islam. Al-Jahmiyah war-Rafidiyah, Jahmiyah dan Rafidah. Pendapat Imam Al-Bukhari, apa kata dia? Ma ubali sallaitu khalfal Jahmi war-Rafidhi am sallaitu khalfal Yahudi wan Nasara, sembayang di belakang Syiah dan Jahmiyah sama macam solat di belakang Yahudi dan Nasrani. Wala yusallamu alaihim, tak boleh mengucapkan salam pada mereka. Wala yu'adun, tak boleh dijenguk kalau sakit. Wala yunakahun, tak boleh nikah dengan mereka. Wala yushhadun, tak boleh diangkat jadi saksi. Wala tu'kal dzaba'iuhum, tak boleh dimakan sembelihannya. Imam Bukhari. Naik lagi. Falau sarraha musarrihun, kalau ada orang secara jelas mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, faqad khalafal ijma', mereka sudah keluar dari ijma', kharraqahu, merusak ijma'. Warada ma ja'a fi haqqihim minal wa'di bil jannah wa thana 'alaihim wal hukmu bi sihhati dinihim wa sabatu yaqinihim wa taqaddumihim ala sairil khalqi fi akhbarin katsira. Tsumma qala faqatilu dzalika, orang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, in balagathul akhbar, kalau sudah sampai berita ke dia, wa taqadama adzalik fahuwa kafir, maka orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar itu adalah bitakdzibihi Rasulillah, bitakdzibi, karena dia mengkafirkan Rasulullah SAW. Faman kadzdzabahu bi kalimatin min aqawilihi, siapa yang mendustakan sabda Nabi, fahuwa kafirun bil ijma'. Nama kitabnya Fadaih al-Batiniyah, Imam Al-Ghazali. Imam Abdul Qair Al-Baghdadi, wa amma ahlul ahwa'i al-jarudiyah al-hashimiyah wal jahmiyah wal imamiyah alladzina kaffaru khiyaras sahabah, mereka mengkafirkan sahabat. Fa inna nukaffiruhum, kami mengkafirkan mereka. Wala tajuzu salatu alaihim, mereka tak boleh disolatkan indana menurut mazhab kami. Wala salatu khalfahum, tak boleh solat di belakang mereka, tak boleh mereka jadi imam. Al-farq bainal firaq. Lanjut. Makin malam makin panas pula. Wa amma qauluhum fi da'war rafid tabdilul Quran fa innar rawafid laisu minal muslimin, mereka tidak Islam. Innama hiya firqatun, mereka adalah satu firqah.
hudisa awwaluha ba'da mautir rasul, terjadi setelah Nabi meninggal bi 25 sanah, 25 tahun. Wahiyya ta'ifun tajri majral yahud wan nasara, mereka sama macam Yahud dan Nasara fil kadhib wal kufr, dalam masalah dusta dan kafir. Apa kata Imam Ar-Razi? Al-Asy'ariyah, Asy'ari, yukaffiruna ar-rawafid, mengkafirkan Syiah dalam 3. Pertama, annahum kaffaru sadatil muslimin, karena Syiah mengkafirkan ulama besar kaum muslimin. Wa kullu man kaffara musliman fahuwa kafirun, siapa yang mengkafirkan muslim maka dia kafir, berdasarkan hadis Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, sayati takhrijuhu. Wa thaniya annahum kaffaru qauman, mereka mengkafirkan sekelompok orang, nassar rasulu alaihi salam bisana, padahal Nabi sudah memuji mereka. Wa thalithuha, yang ketiga, ijma'ul ummah ala takfiri man kaffara sadatis sahabah, ijma' umat Islam, siapa yang mengkafirkan sahabat Nabi maka dia kafir. Apakah Syiah-Syiah yang sekarang ini tidak mengkafirkan sahabat Nabi? Jangan naik dulu, mau cepat aja orang ini pula. Awak yang membaca, dia pula yang tak tahan. Ulama mazhab apakah Syiah Indonesia itu Syiah Rafidhah hingga fatwa di atas berlaku bagi mereka? Ya, karena mereka mencaci maki sahabat. Mana buktinya? Fakta, mereka menyatakan Abu Bakar munafik, Umar arogan, Utsman hedonis, Abu Bakar dan Umar iblis. Bukunya apa? Judul bukunya Kecuali Ali. Penerbitnya Al-Huda Jakarta. Cetakan pertama Juli 2009. Jelas? Naik. Apa kata mereka tentang Aisyah? Aisyah biang fitnah, Aisyah licik pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, Abu Hurairah Yahudi pura-pura masuk Islam. Apa judul bukunya? Antologi Islam. Penerbit Al-Huda Jakarta. Cetakan pertama Januari 2005. Lanjut. Laknat Syiah terhadap Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar pelaku bid'ah. Judul buku The Syiah, penerbit Lentera. Cetakan pertama Maret 2008. Laknat Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar pelaku bid'ah. Bukunya 40 Masalah Syiah, penulis Emilia Renita, mantan istri Jalaluddin Rahman. Jalal sudah mati beberapa waktu yang lalu. Penerbit Ijabi, Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia. Halaman 194, apa kata dia? Abu Bakar LA. LA ini bukan Los Angeles, bukan Lubuk Aluang. LA ini laknatullah alaih. Mereka nyatakan Aisyah berdusta, manipulasi nama tempat dalam hadis. Bukunya Al-Mustafa, pengantar studi kritik tarikh Nabi, penulis Jalaluddin Rahman, penerbit Mutahhari Press. Cetakan pertama Juni 2002. Idza zaharatil bid'ah fi ummati, kalau bid'ah sudah muncul di tengah umatku, wasutima ashabi, sahabatku dicaci maki, fal yuzhir al-alim, maka orang yang berilmu mesti menunjukkan ilmunya. Fa illam yaf'al, kalau dia tak melakukan, fa alaihi la'natullah, dilaknat Allah lah dia. Hadis riwayat Dailami. Man sakata anil haq, siapa yang diam menyuarakan kebenaran, fahuwa syaitanun akhras, maka dia setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Apa tak datang utusannya menjumpai Ustadz nyuruh berhenti? Ada, suruhnya berhenti Abdul Somad itu bicara Syiah. Nanti aku berhenti, kalau udah mati aku baru berhenti. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kembali pencerahan kepada kita dari beberapa tanggapan yang tadi disampaikan. Waktu ternyata berjalan begitu cepat, padahal kita sangat butuh dan sangat banyak hal yang akan dipertanyakan yang perlu penjelasan terutama oleh Ustaz. Kita sepakat dulu, sekarang sudah 10.30 Ustaz. Kabarnya Ustaz mau berangkat lagi Ustaz malam. Tapi sekarang ini dan saja. Boleh sabar. Oleh Ustaz, beliau mengatakan tadi boleh, tak apa-apa, tapi tak banyak lagi ya.
saya akan membuka forum ini. Satu dari kelompok ibu yang menunjuk tangan, ibu ini sudah ya. Kemudian itu bapak yang di belakang, dua, nanti ada tiga lagi Ustaz. Tadi tiga, ini juga tiga. Kita beri kesempatan dulu dari audiens penunjuk tangan. Ustaz, ada 4 penyanyi. Yang keempatnya penanggap ini adalah merupakan rangkaian terakhir dari proses kita membedah buku ini. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tanggapan kembali, memberikan kejelasan dan pencerahan kembali dari beberapa tanggapan maupun saran yang telah disampaikan. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nur Aini tentang masalah foto, semua penjelasan di dalam halaman 309 dan seterusnya menjelaskan bahwa foto bukan patung. Pertama, Syekh Ibnu Utsaimin, ammat taswirul hadis al-an, gambar modern yang ada sekarang, alladzi yusallitu fihil insan alatan, yang dipakai manusia satu alat, nama alat itu kamera, ala jismin muayyanin, dipakai alat kamera itu untuk merekam cahaya, fayantabi'u hadzal jismu fil waraqah, lalu gambar itu terekam di dalam kertas, fahadza fil haqiqati laisa taswiran, maka pada hakikatnya ini bukan patung. Karena makna patung membentuk wajah, hidung, rupa, dagu, bibir, sebagaimana ayat huwallazi yusawwirukum fil arham, Allah membentuk janin dalam rahim. Sedangkan foto tidak dibentuk, tapi ada satu alat, cahaya itu merekam lalu kemudian dicetak. Li'anna taswira, karena makna taswir masdar dari sawwara, ja'ala syai'a ala suratin muayyanin. Jadi dari semua keterangan Syekh Ibnu Utsaimin sampai kepada Syekh Mufti Muhammad Bakhit Al-Muti'i dan Syekh Yusuf Qardawi, semuanya dengan jelas bahwa foto bukan patung. Jadi yang memajang foto di ruang tamu bukan masalah foto itu seperti patung, tapi fotonya itu gambar dia nikah dulu yang belum berjilbab, sehingga waktu ditengok tamunya cantik kali bini kau, kata dia, sehingga tidak sesuai dengan. Adapun foto guru, para habaib memajang foto Habib Umar bin Hafiz, para masyayikh, di rumah-rumah orang tarekat Naqsabandiyah ada gambar Syekh Abdul Wahab Rokan, guru tua, maka itu bukan patung. Ini membantah saudara kita yang mengatakan memajang foto di rumah sama dengan meletakkan patung. Adapun yang sekarang masalah kedua, ini sebenarnya test case. Jadi biasanya disebarkan dulu di tengah masyarakat. Kalau masyarakat merespon menerima, nanti dilanjutkan. Tapi kalau masyarakat menolak, dihentikan. Namanya toleransi ritual. Masalah toleransi sosial, jangan ajarkan orang Medan tentang toleransi sosial. Karena di Medan ada rumah orang Tionghoa yang tetap terjaga, terpelihara, tak terusik. Namanya rumah Congapi. Ada saudara kita dari bumi India yang terjaga, terpelihara, kuil Sri Mariaman. Jadi masalah toleransi sosial sudah terlaksana ratusan tahun. Yang mau dicoba ini sekarang toleransi ritual. Ini sebenarnya bahasa lain dari sinkretis. Sinkretis pernah diterapkan di Campa. Akhirnya apa? Hindunya rusak, Islamnya rusak, muncul agama baru yang bukan Hindu, bukan Islam. Namanya sinkretis. Sebenarnya kalau dipahami, semua tokoh agama akan menolak ini. Bukan hanya Islam yang dirugikan, saudara-saudara kita pun akan dirugikan. Membawa solawat masuk ke rumah ibadah orang, membawa ritual lagu dia ke dalam masjid, perbuatan ibadah diiringi dengan sholatullah salamullah. Ini mesti dicegah. Kalau diam akan berlanjut terus. Itu sudah berlaku di negeri kita dalam segala hal.
Kalau ribut dia berganti, tak sampai semalam. Contoh kasus harga minyak, kalau ribut dia normal lagi. Lalu kemudian Pak Jalaluddin Sinaga, bagaimana kalau dibaca berhari-hari? Tengok di halaman 194. Qala Syafi'i, Imam Nawawi mengutip Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, yustahabbu, dianjurkan, an yaqra'u, supaya kaum muslimin membacakan, indahu, di samping kubur itu, syai'an minal Qur'an, sebagian dari Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ulama mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau dibacakan Quran keseluruhannya, kana hasanan, yang paling bagus dibacakan 30 juz sekhatam. Tak ada orang kita yang sanggup 24 jam sekhatam, karena membacanya pelan, tidak seperti para huffaz. Itulah mengapa kadang sampai sekian hari. Itu dalil mereka. Yang dikejarnya khatamnya, bukan harinya. Adapun yang memakai 7 hari, itu dipakainya pendapat dari kalangan tabi'in, namanya Imam Atha. Al-mayyitu, mayat itu, yumtahanu fi qabrihi sab'atu ayyamin, mayat itu diuji di kuburnya selama 7 hari. Yustahabu an yutasaddaqa, dianjurkan supaya bersedekah dan berkirim doa, dari kalangan tabi'in. Yang setuju, itulah dalilnya. Yang tak setuju, kata dia, tabi'in itu sama macam kita, saya tak mau mengamalkannya, saya tidak menggiring ke satu hukum. Maka kelemahan buku ini, dia tak mentarjih, dia hanya memaparkan dalil. Kalau kau mau ikut, ikutlah. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Ini tentang masalah membaca berhari-hari. Lalu kemudian Ustadz Rahmat Hidayat menawarkan alternatif. Karena kalau kita sebut ini bid'ah hasanah, kan tetap bid'ah juga. Ini masalah bahasa saja. Sama dengan Imam Izzuddin bin Abdissalam membaginya kepada hukum taklifi. Hukum taklifi yang 5. Kalau perintahnya kuat wajib, kalau kurang kuat sunat, kalau larangannya kuat haram, kalau kurang kuat makruh, kalau tak disuruh dan tak dilarang mubah. Kata dia, itu alternatif juga. Jadi yang ditawarkan di sini oleh Ustaz Rahmat Hidayat, pakailah pendapat Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, ziyadat. Kalau mau tambahkan, tambahlah buku ini. Ulama dulu biasa, Ziyadatul Rahmat Hidayat ala Ustaz Abdus Somad. Orang dulu biasa saja menambah-nambah itu. Ta'liqat, syuruhat, ziyadat, hawashi, itu biasa. Bukan sesuatu yang aneh, bukan mengkritik. Lalu kemudian tentang syahadatuz zur, dikutip dari kitab Al-Minhaj, Syarah Muslim Ibnil Hajjaj, Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Itu sama dengan orang berdalil dengan tak mau nikah karena ikut Imam Nawawi. Kenapa kau tak berbini? Aku ikut Imam Nawawi. Datang ulama menulis kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tak nikah karena lebih mementingkan ilmu daripada nikah. Di antaranya Imam Nawawi. Waktu ada mahasiswa yang bilang gitu, saya tak mau nikah karena ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu di zaman dia, perempuan itu yang nampak biji matanya aja. Zaman sekarang perempuan itu biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Gimana kau mau ikut? Jadi ada beberapa ijtihad, kita tidak meremehkan imam. Makanya Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Karena beberapa perbedaan yang dia lihat antara di Irak dengan di Mesir. Dia pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204. Begitu juga dengan kebohongan di zaman Imam Nawawi, tak sama dengan kebohongan sekarang. Kalau buzzer itu mati,
Ini bukan masalah saya sakit hati sama buzzer. Saya tak mau nyebut namanya, najis mulut kita nyebut nama. Masa kita bilang dia baik, udah jelas-jelas begitulah. Itu jadi itu syahadatuz zur, kesaksian palsu itu. Yang namanya kesaksian palsu itu kata Nabi, ala adullukum ala akbaril kabair, dosa terbesar di antara besar. Tapi dia kan muslim, Ustaz. Kenapa kau tidak husnuzon saja? Aku tak melarang kalian husnuzon. Husnuzonlah kalian sama buzzer itu. Aku tak melarang, tapi aku tak mau. Dan yang kutulis ini kan pikiranku dengan dalil-dalil. Ala akbaril kabair, dosa terbesar di antara dosa besar. Bukan saya membilang ini dosa besar. Yang bilang dosa besar ini Nabi. Ala akbaril kabair, terbesar di antara dosa besar. Apa dia? Al-isyrak. Yang kedua, uququl walidain. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Baikkah dia? Baik. Begitulah perbuatan dia. Boleh jadi dia sudah bertobat. Ya silakanlah berhusnuzan sama dia. Tapi saya ini mauqif saya. Ini sifat saya, ini pendapat saya setelah melihat kenyataan dan yang saya alami. Oh kalau begitu berpengaruh Ustadz dengan kenyataan. Ya, fikih itu kan kenyataan. Fikih itu waqi' ya akhi. Lalu kemudian tentang Pak Prof Zainal membaca buku saya ini, ya macam profesor membaca disertasi lah. Habis dikulitinya semua. Masya Allah. Pertama tentu saja saya ucapkan banyak terima kasih ke Prof Zainal, seorang guru besar dengan kesibukannya, dengan mengajarnya, dengan disertasinya, maulah pula dia membaca tulisan Abdul Somad. Ini kan hebat kali itu udah kan. Nah itu tentang tulis Arabnya, bebaris tak bebaris segala macam. Saya pernah ditanya orang, Ustadz kenapalah tak Ustadz barisi? Lalu saya jawab gini, kalau kita bertamu ke rumah orang, di atas meja itu ada kacang, ada agar-agar, ada brownies, kita makan aja yang sesuai kemampuan. Jadi kalau kita mampunya kacang, akunyahlah kacang itu. Tapi kalau tak tekunyah, agar-agar aja lah. Tapi tentu masukan dari Prof Zainal, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala, melatih anak-anak santri pesantren supaya dia, ini buku ini pertama melatih cara menerjemah, cara membaca kitab. Bacaan kitab saya pun tak semuanya benar, banyak juga belepotan salah-salah. Itu kan apologi Ustadz saja, ngeles Ustadz kata orang, bisa jadi. Tentang terjemah kum tadi kamu, apakah kamu dalam bahasa Melayu itu satu atau kalau kau dua, kalau kamu dan kalian, maka kita mesti kembali kepada, kalau dalam bahasa Arab kita ikhtilaf, kita baliknya ke syair Arab. Nanti syair yang menjadi syahid untuk penguat pendapat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kau satu orang, kamu, kata Prof kamu tuh satu, kalau banyak kalian, kalau di Medan kelen. Nah, makanya Prof tadi sebenarnya bukan meluruskan terjemahan Abdul Somad, terjemahan Kementerian Agama Depak itu dituliskan bahwa wa huwa ma'akum, dia bersama kamu di situ. Prof mengatakan, wahai Kementerian Agama, terjemahan Depak kalian perbaiki terjemahan kalian ini. Aku menyambungkannya aja ini. Sebaiknya kata beliau jangan diambil dari Said Sabiq, karena Said Sabiq dalam ilmu hadis itu sanadnya sanad nazil, sanad alinya langsung ke Ibnu Qudamah, langsung ke Ibnu Qudamah. Kenapa diambil dari Said Sabiq? Itu kritik beliau, betul itulah. Lalu kemudian tentang Syekh Ahmad Thayyib kan begitu tolerannya, jumpa dengan Paus Vatikan, Paus Benediktus, berjumpa dengan tokoh-tokoh Syiah. Ada seorang ahli hadis menulis kitab 7 jilid
tentang tashih, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Tapi karena dia agak condong sedikit saja kepada, bukan kepada Syiah Rafidhah, condong sedikit saja kepada Syiah Zaidiyah. Dia hanya melebihkan Sayyidina Ali daripada Abu Bakar dan Umar, bukan sampai mencaci maki Sayyidina Ali. Tidak dipakai di Al-Azhar, tak dipakai di Mesir, tak dipakai di Kairo, hanya boleh mengisi pengajian di rumah. Begitulah kenyataan Al-Azhar ke dalam dan beda dengan keluar. Itu yang saya mau. Kita kalau sudah keluar, ahlan wa sahlan, baik. Tapi kalau ke dalam, mesti ada ketegasan. Oh, kalau gitu kita punya dua sikap, dualisme. Tidak. Apakah dengan bertemunya dengan Paus lalu beliau membenarkan kristenisasi? Tidak. Al-Azhar sangat ketat. Itu salah satu contoh. Waktu saya ke Mesir tahun 2017, setelah pulang sekian tahun, itu si fulan itu Ustadz Somad dalam bidang hadis alim, tapi kan hanya pernah sedikit mengkritik, melebihkan, agak condong kepada Zaidiyah, maka ulama Azhar. Jadi perlu kita pahami Al-Azhar sebagai sebuah lembaga umat Islam yang besar. Dia menunjukkan keharmonisan, keterbukaan, tapi dalam bersikap ke dalam amat sangat ketat. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau untuk juru bicara ormas, jangan pakai saya. Cari yang lembut, yang baik, yang toleran. Karena kalau saya dipakai, ini radikal ini. Nah, itu. Tapi kalau untuk ke dalam, boleh saya. Untuk keluar, cari yang lembut. Macam moderator kita, dia kan lembut, baik, gitu. Kita pakai dua. Itu namanya siasah, bersiasat. Jangan lurus-lurus tabung. Mudah kita ditembak orang. Macam saya nih lah, ditembak orang. Tentang buku bergandengan tangan sudah dibantah oleh para ulama dari Sidogiri. Baca buku bantahannya, buku putih namanya. Tentang Syekh Yusuf Qardawi, beliau menyatakan tidak ada fatwa Syekh Mahmud Saltut tentang takrib bainal madzahib. Jadi Syekh Yusuf Qardawi kebetulan mengumpulkan semua fatwa-fatwa Syekh Mahmud Saltut, dan dia tidak menemukan ada fatwa itu, baik yang disampaikan di masjid atau ditulis di buku ataupun di koran. Dan takrib itu, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Zainal, takrib itu melemahkan ahlus sunnah dan mereka banyak memakai taqiyah. Kenapa musabaqah tilawatil Quran masih memakai taqiyah? Kan dia bilang, sementara imam 12 itu datang, kalian pakailah yang KW ini dulu. Nanti setelah itu barulah kalian pakai yang itu. Tentang Abu Talib, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Maka kata Salafi, yang dimaksudnya bapakku di situ, ayahku, maksudnya Abdullah masuk neraka. Sedangkan kata Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, Abdullah tidak masuk neraka. Dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan dalil hadis-hadis lain ada saya muat di dalam. Lalu Ustadz dapat dari mana ini bahwa yang dimaksud dengan abi di situ adalah Abu Talib? Dalam kitab judulnya Al-Bayan lima Yushghilul Adhan, ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Jadi yang mengatakan itu adalah Abu Talib bukan saya, tapi Syekh Ali Jum'ah dalam kitab berjudul Al-Bayan lima Yushghilul Adhan, penjelasan tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Apa dalil orang yang mengatakan Abu Talib Islam? Dalilnya syair dia sebelum meninggal. Begini bunyi syairnya. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah, laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Begitulah hebatnya Abu Talib itu. Sebelum meninggal pun sempat juga dia bersyair. Agaknya nanti protokol itu pun begitulah. Belum meninggal berpantun dia dulu. Apa kata Abu Talib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah.
Aku tahu bahwa agama Muhammad itu agama yang paling bagus. Itu pengakuan dia. Itu dalil orang yang mengatakan dia Islam, karena ada pengakuan. Lalu kenapa kau tak bersyahadat? Laulal malamah wahidharil masabbah. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki dan takut disumpah serapah, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, maka engkau akan menyaksikan aku sangat menerima agama ini dengan tangan terbuka. Tapi dia tetap tak bersyahadat. Yang mensyaratkan syahadat mengatakan dia mati kafir. Yang tak mensyaratkan syahadat mengatakan dia mati beriman. Lalu bagaimana di akhirat? Paling selamat wallahu alam bisawab. Tapi Allahu alam bisawab orang awam dengan orang alim lain. Orang alim ditunjukkannya dulu qala baru wallahu alam. Saya tak mau ustadznya asal ditanya, "Gimana nih masalah nih ustadz?" Wallahu alam. Pas ditanya, "Kenapa tak ustadz jawab?" Imam Malik disodorkan sekian masalah, dia berkata wallahu alam. Dijawabnya juga dulu. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Alhamdulillah malam ini saya rasa-rasa sidang S3 sekali lagi. Ke depan Pak Gub, saya minta untuk masalah moderasi beragama hadirkan Al-Mukarram Dr. Nirwan Saprin, spesialis di bidang itu. Untuk masalah Syiah, Dr. Daud Rasid Sitorus dari Tanjung Balinya jelas, Universitas Kairo, baru saja profesor di Bandung, dan beliau spesialisasinya di bidang hadis dan banyak membaca tentang masalah Syiah ini. Amat sangat penting bagi ustadz-ustadz kita supaya nanti jangan sampai kita kebobolan di tengah masyarakat. Tahun 2005 diadakanlah seminar internasional di Qum. Anak Indonesia yang belajar S2, S3 di Qum 1.500 orang. 2005. Sekarang mereka tuh sudah pulang, bergerilya, diam dalam sekam. Saya khawatir tiba-tiba dia muncul, kita kelabakan. Kenapa? Karena sekarang energi kita habis dengan kaki celana, jenggot, maulid. Rupanya kawan sudah menyiapkan peluru, babak belur kita. Makanya waktu terakhir saya ke Pasuruan, Pasuruan ini kan ahlus sunnah dengan Syiah wajhan biwajhin. Karena ketika pertama kali Khomeini menawarkan Syiah ke Indonesia, yang pertama merespon adalah Bangil Pasuruan. Menangis Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kenapa? Karena ketika itu para habaib revolusi Iran tahun 1980, mereka berdatangan ke Indonesia mau menarik. Buya Hamka bersikap, apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah, berakidah Asy'ari, bermazhab 4 dan bertasawuf sunni. Kami tak ikut Syiah, jangan ganggu kami. Para habaib takut ini para habaib ini diambil Syiah, dibukalah keran ke Yaman, dikirimlah ke dikirimlah ke Rubat Tarim, dikirim ke Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz, dikirimlah ke sebagiannya ke Adan, dan mereka pun pulanglah sekarang alumni sekarang. Itulah para habaib yang bisa mengimbangi. Alhamdulillah. Tapi ada satu yang kecolongan, ketika berita itu sampai kepada Sayyid Muhammad, menetes air mata Sayyid Muhammad, kecewa. Kenapa satu? Ini diriwayatkan oleh Buya Zamzami, murid langsung dari Sayyid Muhammad, yang bercerita bagaimana kecewanya ketika tertarik ke sana. Anak Indonesia 1.500 tahun 2005. Berarti mereka sekarang sudah S2, S3 dan pulang bergerilya. Sampai masanya nanti akan bangkit. Maka tantangan kita ke depan luar biasa. Sekuler, liberal, komunis, ateis, Syiah, Khawarij, Murji'ah, agnostik. Belum lagi anak-anak muda di internet yang memamerkan tidak beragama. Luar biasa. Yang paling enaknya memang mati. Rasa-rasa nampak tersenyum Ustadz Tengku Zulkarnain.
Tinggal kau kan Abdul Somad katanya. Dulu kan bertiga kami. Yang di atas Ustadz Tengku, yang bawah Ustadz Maher, saya di tengah. Bertiga kami dari Sumatera Utara yang bergerilya di medsos-medsos itu. Diambil Allah yang atas, diambilnya yang bawah. Tinggal aku sendiri. Alhamdulillah, begitu rupanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian guru-guru saya semua. Yang di hadapan saya ini guru-guru. Itu maka dari tadi saya tak menengok ke depan. Sebab kalau saya tengok hilang bahan saya. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un